Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kami juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kita percaya bahwa kita akan mendapatkan hal-hal yang baru pagi ini, amin. Puji nama Tuhan, saatnya kita datang di hadapan Tuhan dengan kerinduan kita. Kita percaya bahwa ketika kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Allah akan hadir, Allah akan hadir di tengah-tengah kita, menjamah setiap kita, memberikan hati yang baru bagi setiap kita. Mari jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati mari kita nyatakan lagu ini di hadapan Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Saron ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Dengan hati yang rindu kita katakan lagu ini di hadapan Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Saron ku cinta. Sebab Engkau adalah Raja kami Tuhan. Kaulah
Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau membawa persembahan kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan, karena Engkau yang layak kami tinggikan, kami muliakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melalui seminggu yang lalu Tuhan Yesus. Kami perkenanan-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Okni Sigarlaki. Biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru Tuhan Yesus. Pakai setiap kata yang keluar semua berasal daripada Tuhan, sehingga kami dikuatkan, kami diteguhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan live streaming kami Tuhan. Urapan yang sama mengalir dari tempat ini Tuhan ke rumah jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga sertai Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan yang akan datang ke tempat ini Tuhan dengan selamat Tuhan sampai di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Akhirnya hamba habiskan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Yesus. Kami mau serahkan hati kami Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang mempunyai hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami rindu Tuhan
lebih lagi merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau dipulihkan oleh Roh-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Amin. Kami mau sembah, kami sembah Engkau. Sembah Kau. Inilah kerinduan kami Tuhan. Sebab kami haus akan Engkau Tuhan. Kami haus hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap hamba-Mu Yesus dalam roh dan kebenaran. Sebab kami percaya seperti Kau Yesus. Mari sembah Dia, Engkau ya Yesusku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sebab kami haus Tuhan. Ku sembah Kau, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau Yesus. Kami sembah. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami haus Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau Yesus. Tak seorang pun, tak seorang pun Tuhan seperti Kau Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, tak seorang pun juga seperti Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, sorak-sorai bagi nama-Mu Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu, kami sembah. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang besar Tuhan. Engkau adalah Allah yang besar, ajaib Engkau Tuhan, mulia Engkau Tuhan. Ajari ke mulut kami, hati kami Tuhan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terus
hadirat-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan, kami mau bersorak di dalam nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Semuanya bersuka cita, amin. Mari kita lihat kanan kiri kita, mari kita katakan Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar, amin. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi dengan sukacita kita katakan, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar, amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya, amin. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar, amin. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Ini hidup kami, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar, amin. Marilah kita puji Dia, jemaat Tuhan. Oh haleluya, besarkan jemaat Tuhan yang merasakan kasih Tuhan katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar, amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Dengan sukacita katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Dengan yakin katakan, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia semuanya, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya, tinggikan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya. Besar nama Tuhan. Mari kita tetap terus memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa ada kuasa dalam pujian yang kita nyanyikan di hadapan Tuhan. Kita bukan sekedar menyanyi jemaat Tuhan, tapi lewat pujian kita menyembah Tuhan, kita meninggikan namanya. Amin. Amin. Kita percaya bahwa lewat pujian kita, Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya, amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila
memanggil adik-adik Awesome Kids untuk maju ke depan. Itu didoakan oleh hambanya sebelum memulai kelas. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, ayo ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku, ya sayang padaku, ya sayang padaku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendoakan anak-anak kita yang ada di depan sebelum mereka masuk ke dalam kelas Awesome Kids. Jika tidak keberatan, kita angkat tangan kita, arahkan ke depan, kita memberkati mereka. Satu dalam doa kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga kami. Anak-anak berkat, anak-anak sukacita, anak-anak kembangan kami Tuhan, bahkan kebanggaan Tuhan. Anak-anak masa depan kami, masa depan gerejamu Tuhan. Kami berdoa sejak mereka ada anak-anak, mereka boleh ada di rumah Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya mereka dididik. Kami sebagai orang tua terkadang terbatas. Oleh karena itu kami meminta hikmat Tuhan. Diberkatilah anak-anak ini. Memberkati dalam usia pertumbuhan mereka, belajar mereka, pendidikan mereka. Tuhan yang menjaga, menyertai, dijauhkan dari virus, bakteri, kuman apapun. Dalam nama Tuhan Yesus mereka bertumbuh dengan maksimal. Memberkati setiap orang tua. Sehingga dalam menjalankan kewajiban mereka dapat memenuhi setiap kebutuhan dari anak-anak ini. Dan mereka siap Tuhan, anak-anak ini untuk mengikuti kelas. Tuhan berkati trainer yang ada, bahasa yang sederhana menjadi bagian mereka. Sehingga mereka boleh dapat bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, bahkan belajar tentang firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo kembali ke kelas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus kita mendapat tempat perlindungan kita. Kita bisa bertahan hanya di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Terima kasih Yesus. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Takkan ku takut, takkan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan
sebab Engkau tempat perlindungan kami, Yesus. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesatan. Kau yang membentengi setiap kami, Yesus. Karena nama-Mu, takkan ku takut, takkan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku Tuhan, inilah hatiku. Kami mau dekat di sini, kepadamu yang sekali. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Dengan percaya katakan di hadapan Tuhan, kami tak akan takut Tuhan. Yesus, takkan ku bimbang. Kedahsyatan malam inilah hatiku Yesus, inilah hatiku, melekat padamu, sebab kami percaya Kau yang sertaiku dan melindungiku. Terima kasih Tuhan, takkan ku takut, takkan ku bimbang. Kami terlalu percaya Yesus. Akan menimpaku. Inilah hatiku, oh dekat denganmu Yesus. Kami percaya Kau yang sertaiku dan melindungiku. Kami tak akan takut, takkan ku takut, takkan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku
Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami tidak akan takut dan bimbang, karena Engkau menyertai kami, karena Engkau melindungi kami dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam, kami mau fokus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman yang ditaburkan, firman yang disampaikan tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau meninggalkan segala permasalahan hidup kami mau meninggalkan segala pergumulan hidup kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau fokus akan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah firman yang ditaburkan bisa menguatkan dan memberkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati dan selalu menjadi berkat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk adik-adik profetik yang sudah memimpin kita lewat puji-pujian dan penyembahan. Kita percaya puji-pujian dan penyembahan kita menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang dipuji-puji ya. Baik. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu? Dahsyat dan luar biasa, karena kita memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tanggal 19 ya, minggu ketiga di bulan November. Kita sudah masuk pada berketiga dan sebentar lagi masuk ke berkeempat, kita merayakan hari Natal. Namun kita belum membahas tentang hari Natal. Biarlah nanti bulan Desember kita akan membahas tentang kelahiran Yesus. Nah saat ini, hari Minggu ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup dalam perlindungan Tuhan. Ya, hidup dalam perlindungan Tuhan. Tadi lagunya sangat memberkati saya ya, lagu dalam perlindungan Tuhan. Nah, pembacaan Alkitab kita pada hari ini saya ambil di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sangat suka dengan Mazmur 91. Banyak orang membuat Mazmur 91 adalah ayat emas dalam kehidupannya. Ya, kita baca bersama-sama. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Temanya dalam lindungan Allah. Ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kudus, maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat 4, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ayat 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 12, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baik Bapak Ibu, demikian panjang pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Kiranya dengan pembacaan Alkitab saja kita sudah diberkati ya Bapak Ibu. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, seperti kita tahu, kitab Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud dan beberapa orang pada abad ke-10 di Kanaan. Di antaranya termasuk Yerusalem, Gunung Sion, dan Bait Allah. Nah, kata Ibrani dari Mazmur adalah Tehillim, ya. Tehillim yang artinya puji-pujian. Nah, dalam bahasa Yunani adalah psalmoi, yang artinya nyanyian yang diiringi alat musik gesek atau alat musik petik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada zaman Israel dulu, musik memegang peranan dalam setiap ibadah mereka. Nah untuk itu kita Glow Cibubur ada musiknya lengkap Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita mengikuti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Ya, lengkap Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau kita menyanyi, kita menaikkan puji-pujian, tidak ada musik, itu tidak lengkap dan kurang asik ya Bapak Ibu. Nah, kitab Mazmur sendiri itu terdiri atas 150 pasal yang meliputi pernyataan Allah, ciptaan dan lain-lain. Nah, kitab Mazmur adalah kitab yang terpanjang di Alkitab Perjanjian Lama ya. Jadi kita belajar sedikit ya Bapak Ibu, supaya besok-besok ditanya kitab apa yang paling panjang ya di dalam Alkitab. Oh saya tahu kitab Mazmur. Kayak tadi malam saya khotbah di ibadah ulang tahun, saya tanya karena ini umur panjang, siapa tokoh Alkitab yang paling banyak umurnya? Puji Tuhan ada yang menjawab, adalah Metusalah, 969 orang. Nah hari ini juga kita sama-sama belajar, Mazmur adalah kitab yang terpanjang. Nah kembali kita kepada pembacaan Alkitab kita, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Di waktu COVID sampai sekarang ya, saya lihat banyak status WA orang Mazmur 91, luar biasa ya. Tentang Mazmur 91 ini, karena banyak orang mempercayai bahwa kitab ini bisa menguatkan ya, kitab ini bisa memberkati ya kehidupan kita di saat itu sampai saat ini. Di waktu COVID juga banyak para pendeta yang mengambil ayat ini sebagai bahan khotbahnya, karena memang sangat-sangat cocok dengan di saat COVID itu. Padahal semua yang ada di Alkitab ini semuanya cocok ya, tapi sebagai pengkhotbah, sebagai pemberita firman, alangkah baiknya kita khotbah sesuai dengan keadaan yang ada di saat itu ya. Jadi Mazmur 91 ini pada
waktu COVID itu banyak digunakan untuk memberitakan firman Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa pasal 91 ini diberikan atau difokuskan bukan pada semua orang, ya. Artinya gimana? Alkitab memang untuk semua orang, tetapi Mazmur 91 ini diberikan kepada orang yang benar-benar melekat kepada Tuhan. Orang yang benar-benar punya hubungan intim dengan Tuhan, ya. Yang benar-benar dia mengandalkan Tuhan, ya. Itu sangat cocok dengan Mazmur 91. Tetapi kalau kita atau orang yang tidak pernah berdoa, orang yang jarang baca firman Tuhan, orang yang jarang beribadah, dia tidak mengerti apa itu Mazmur 91. Karena dia tidak dekat dengan Tuhan, dia tidak intim dengan Tuhan. Jadi dikatakan di sini bahwa Mazmur 91 itu memang benar-benar kepada orang yang relasinya kuat dengan Tuhan, karena dia mengerti apa arti dari Mazmur 91 tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan melindungi kita, ya? Bagaimana caranya? Yang di dalam Mazmur 91 tadi, yang pertama di dalam ayat 3 dan ayat 6, di situ dikatakan di ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, cara yang pertama Allah melindungi kita adalah menjauhkan kita dari sakit penyakit, ya. Menjauhkan kita dari sakit penyakit. Apa maksudnya dijauhkan dari sakit penyakit? Contohnya, di waktu COVID kemarin, puji Tuhan, kami sekeluarga tidak mengalami. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Itu karena perlindungan Tuhan kepada kita. Mazmur 91 ayat 3 dan 6. Itu perlindungan Tuhan, puji Tuhan. Banyak yang kena COVID, ada S1, S2 dan S3, ya. Itu istilahnya, tapi puji Tuhan kami sekeluarga tidak. Itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena perlindungan Tuhan. Nah, ketika juga ada penyakit sampar yang lain, di sana sudah kena tapi kita sendiri tidak. Nah, itu artinya bahwa kita dalam lindungan Tuhan, kita dalam penyertaan Tuhan, ya. Sehingga kita tidak terkena penyakit sampar dan tidak terkena penyakit menular, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, penyakit menular, penyakit sampar umumnya itu terjadi di dalam suatu daerah, suatu wilayah, ya. Nah, ketika semua orang sudah kena dan suatu keluarga tidak kena, berarti mereka benar-benar mereka dalam perlindungan Tuhan, ya. Mereka tidak terkena penyakit sampar dan penyakit menular. Nah, kita semua, saya percaya kita semua tidak mau terkena penyakit sampar dan penyakit menular, karena itu sangat membuat kita menderita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan melindungi kita. Nah, ini karena cara yang pertama Tuhan melindungi kita adalah menjauhkan kita dari sakit penyakit. Tadi saya sudah katakan, contohnya waktu COVID kemarin, banyak orang yang kena. Saya ingat waktu baru pertama-tama ya COVID itu ada. Di kompleks kami seorang dokter, dia baru dari luar negeri kena. Heboh Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Sampai teman-teman saya di luar sana mereka WA, Bu Okni gimana keluarganya, padahal kami bukan satu klaster yang di sebelah, tapi karena mereka dengar satu kompleks dengan kami, mereka aware dengan kami, gimana kalian, aduh di sana katanya gini ya, sampai begini. Nah, itu karena COVID, ya. Di saat itu heboh Bapak Ibu Saudara sekalian, karena tetangga kami di beda klaster tertular penyakit COVID. Puji Tuhan kami tidak, ya. Nah, itu salah satu bahwa Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit, ya. Di kompleks kami, tetangga kami dekat kiri kanan, kalau kita lihat semua kena, ya, hampir semua kena kiri kanan samping, ya.
Nah, puji Tuhan kami semua tidak. Dan saya percaya Bapak Ibu juga di gereja ataupun di rumah masing-masing ada yang tidak kena COVID pada waktu itu. Dan kita bersyukur karena perlindungan Tuhan. Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit ya Bapak Ibu. Banyak juga sakit penyakit yang tren sekarang. Ya, kita berdoa kepada Tuhan agar supaya Tuhan selalu melindungi kita, agar supaya kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita tidak terkena penyakit atau virus yang ada ya, karena banyak isu-isu di luar sana, ada lagi penyakit yang baru ya, ada lagi virus yang baru kayak kemarin penyakit flu monyet ya katanya ya. Cacar monyet, aduh saya lihat fotonya ngeri gitu. Kita berdoa supaya tidak terkena ya, jauhkan semua itu dari kehidupan kita, dan kita selalu berpegang teguh kepada Tuhan supaya kita dilindungi dan dijauhkan dari penyakit yang ada. Nah, yang kedua, bagaimana cara Tuhan melindungi kita? Yaitu melindungi dari rasa takut. Ayat kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita tidak usah takut. Apapun yang kita hadapi saat ini, kalau kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kalau kita percaya, kita yakin Tuhan selalu melindungi kita, tidak usah takut Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita dalam lembah kekelaman, kita dalam keadaan yang gimana pun tidak usah takut. Ini ayat dikatakan di pasal 19 ayat 5, tidak usah takut ya kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, karena ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan melindungi kita dari rasa takut. Nah, kalau saya kasih contoh dulu ya, waktu masih di Manado ya, masih remaja mau ke pemuda gitu, biasanya kan kita kalau ibadah itu malam minggu ya, ibadah pemuda, ibadah remaja malam minggu. Nah, itu biasanya pulang malam gitu ya. Nah, terkadang, karena di sana kan kita jalan kaki saja karena nggak terlalu jauh. Kita jalan, dan ketika nanti kita melewati sesuatu yang benar-benar kata orang di situ ya aneh-aneh lah, namanya kita masih muda dulu ya, pasti rasa takut itu ada. Nah, ketika kita mau lewat di situ kita lari gitu ya. Kita lari menghindari tempat itu supaya cepat keluar dari situ, dan ya kita lari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya ingat itu suka ketawa sendiri, kok bisa ya kita takut dengan keadaan malam, kita takut dengan kedahsyatan malam, kita takut dengan kegelapan, kita takut dengan isu-isu bahwa wah di situ ada penunggunya, wah di situ ada begini, wah di situ ada begitu. Tetapi ketika kita yakin dengan Mazmur 91 ini, maka kita percaya bahwa kita tidak perlu takut ya, karena Tuhan melindungi kita, karena Tuhan menyertai kita. Banyak hal juga yang membuat kita takut. Terkadang di saat kita mau ujian ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar, kita sudah persiapan, tetapi karena terkadang ya iman kita masih suka itu, aduh gimana ya, saya lulus nggak ya, saya bisa menjawab soal-soal yang akan saya hadapi enggak ya. Nah, itu suatu ketakutan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita percaya Tuhan beserta kita, kalau kita percaya Tuhan melindungi kita, rasa takut itu pasti tidak ada ya. Nah, saat ini kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Di saat kita menghadapi ujian, baik mungkin mahasiswa mau skripsi, mau ujian skripsi, pasti ada rasa takut. Ataupun ketika kita mau bekerja ya, kan biasanya ada ujian-ujian. Waduh, saya bisa nggak, saya diterima nggak ya? Pasti perasaan takut itu ada. Tetapi kita belajar dari Mazmur 91 bahwa Tuhan melindungi kita dari rasa takut. Tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya pribadi saat ini saya hanya takut Tuhan. Ya, tidak ada
Orang mau bilang, oh di sana begini, oh di sana. Kalau bisa saya bilang, saya tidak pernah takut dengan yang lain kecuali Tuhan. Hanya Tuhan yang saya takut dalam kehidupan saya, ya. Kegelapan malam sudah lewat. Artinya saya tidak takut lagi, tapi hanya Tuhan yang saya takut dalam kehidupan saya saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang ketiga adalah bagaimana cara Allah untuk melindungi kita, yaitu melindungi dari malapetaka. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Jadi setiap kita pernah mengalami malapetaka. Apa sih malapetaka itu? Malapetaka adalah kecelakaan, kesengsaraan, musibah atau bencana, ya. Saya percaya di antara kita, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, pernah mengalami malapetaka. Malapetaka besar, malapetaka kecil. Contohnya yang kecil, kita di kamar mandi gitu misalnya, kita jatuh di kamar mandi, atau terkadang kita jalan keseleo kakinya. Nah, itu malapetaka kecil. Pasti kita pernah mengalami, dan kita juga pernah mengalami malapetaka besar, ya, bencana, musibah, kecelakaan. Tetapi karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan melindungi kita dari malapetaka, maka kita sampai saat ini masih ada, ya. Walaupun kita menghadapi malapetaka, tapi karena Tuhan bersama-sama dengan kita ada sampai saat ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita lupa akan Tuhan, ya. Berserah penuh kepada Tuhan. Minta perlindungan selalu kepada Tuhan. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, mari minta Tuhan tolong, ya. Dalam perjalanan sebelum kita pergi kemana, kita minta Tuhan lindungi kami. Tuhan sertai kami dalam perjalanan dari rumah ataupun mau kemana, ya, sertai kami. Yang penting kita sudah berdoa, kita sudah minta kepada Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Kalaupun ada sesuatu terjadi, ya, dalam kehidupan kita, ya, kita harus menerima. Berarti Tuhan berkehendak sehingga kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita, malapetaka. Nah, kalau saya mau kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saya sebenarnya tidak mau menginfokan ini, karena saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, gitu, ya. Jadi waktu tanggal 21 Oktober, saya dan anak saya, Elisa, serta saudara saya 3 orang, kami kecelakaan. Nah, yang lucu Bapak Ibu, saya tuh bawa mobil bukan baru 1-2 tahun. Dan itu kecelakaan bukan di jalan raya, tetapi di rumah saudara saya. Ya, saya bingung. Tapi ketika itu saya, memang di saat itu saya, aduh gimana ya, karena mobil itu masuk ke got, Bapak Ibu, ya. Masuk ke got sehingga mobil jadi begini. Nah, kita tinggal ditarik, keluarin dari kaca. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kaca itu pertama itu dia tertutup, Bapak Ibu. Kunci sudah tidak bisa sudah error, ya, kunci mobil sudah error. Nah, dengan pertolongan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, kaca itu bisa terbuka setengah. Tapi kami ditarik satu-satu keluar dari jendela kaca. Saya waktu itu antara bingung, antara takut, antara udah macem-macem, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kondisinya, kalau saya sendiri, saya tidak terlalu hanya lecet. Anak saya juga Elisa hanya lecet di muka sama kepalanya. Tetapi yang 3 di belakang, yang 1 memang agak lumayan parah, dan sampai sekarang dia belum bisa beraktivitas. Yang 1, ya, karena dia tertimpa dengan yang 2 di belakang. Nah, yang saya mau katakan di sini apa Bapak Ibu? Walaupun kami mengalami malapetaka, tapi kami berkata, Tuhan Yesus terima kasih. Karena mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak sadar, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Karena kita semua sebagai umat Tuhan, kita tidak mau kita mengalami kecelakaan, kita tidak mau mengalami malapetaka. Tetapi di saat itu saya berpikir, mungkin saya ada kesalahan, ya,
yang saya tidak mengerti dan saya tidak sengaja, itu adalah teguran buat saya, sehingga terjadi kecelakaan itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kami masih sehat sampai saat ini. Dan terjadi waktu itu masih banyak saudara-saudara di rumah saudara kita, saudara saya. Jadi mereka yang tarik satu persatu kita dari situ. Terus mobil juga diangkat. Nah, mobil sampai sekarang mesinnya masih bagus Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga dari Cilengsi ke rumah masih bisa dibawa. Tapi saya sudah trauma untuk bawa karena jujur baru terjadi, saya belum siap untuk bawa. Saudara saya masih bagus itu mobilnya. Nah, itu saya bilang berarti Tuhan menghendaki sesuatu agar supaya saya lebih berhati-hati, ya. Saya harus lebih fokus dalam mengendarai mobil. Karena biasanya orang yang mengalami itu yang bukan baru belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Biasanya yang sudah lama bawa mobil, dan itu saya percaya Tuhan berkehendak dan Dia melindungi kami dari malapetaka. Sehingga kami bisa ada sampai saat ini, kami masih sehat. Dan saya imani itu karena pertolongan Tuhan. Itu karena perlindungan Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan melindungi, mobil sudah itu mobil terputar-putar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kebetulan di situ ada tembok, dia berhenti di situ. Kalau tidak ada tembok, kita muter-muter di tanah yang kosong di sebelahnya. Tapi itulah Tuhan kita. Dia masih melindungi kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan, apapun yang kita alami, kita harus berkata Tuhan Yesus baik. Walaupun kita mengalami malapetaka, walaupun kita mengalami kecelakaan, kalau kita masih dilindungi Tuhan, kita harus berkata Tuhan Yesus terima kasih. Jangan bersungut-sungut. Pak Tuhan Yesus, saya sudah melayani Tuhan. Di dalam mobil itu semua hamba-hamba Tuhan. Kok bisa terjadi? Jangan Bapak Ibu, jangan komplain. Tetapi hanya satu, Tuhan Yesus terima kasih. Engkau masih melindungi, menyelamatkan kami. Dan kesaksian dari saudara saya, malamnya besoknya dia telepon saya, Okni gimana? Ya puji Tuhan, dia bilang, Okni gila loh. Kalau saya mungkin saya mengalami itu, saya udah pingsan berkali-kali. Tapi kamu kok bisa tenang? Saya bilang, saya tenang karena ada Tuhan. Karena saya percaya ini terjadi karena Tuhan ikut campur dan Tuhan melindungi saya dan orang-orang yang ada. Berserah saja. Kalau mengikuti secara manusia memang saya udah, aduh Tuhan, tapi saya tidak, saya tenang karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir, cara Tuhan melindungi kehidupan kita adalah menyertai dalam kesesakan. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, kesesakan artinya apa Bapak Ibu? Kesesakan artinya kesukaran. Kesesakan artinya beban hidup. Kesesakan artinya kesusahan, kekurangan, penindasan. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan, asalkan kita percaya kepada Tuhan, asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan, ya. Kita percaya kalau kita sedang mengalami masalah, kalau kita sedang mengalami kesusahan, kita datang kepada Tuhan, ya. Kita datang, kita mohon pertolongan Tuhan. Jangan mohon pertolongan manusia, karena di saat itu memang masalah kita selesai, tapi setelah itu ada masalah yang baru. Ketika nanti suatu saat dia akan mengungkit-ungkit kebaikannya, dia sudah menolong. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak menuntut balas kepada kita, ya. Jadi datang kepada Tuhan, karena di situ Tuhan menyertai kita dalam kesesakan, ya. Ketika kita dalam kekurangan, datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya belum bayar ini, saya belum bayar itu. Tuhan tolong saya. Tuhan berikan jalan keluar. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita percaya sesuai dengan Mazmur 91 bahwa Tuhan menyertai kita dalam kesesakan. Minta kepada Tuhan, ya. Jangan minta kepada dukun, jangan minta kepada paranormal, kepada lain-lain, tapi minta kepada Tuhan. Ketika kita ditindas, kita minta kepada Tuhan, berdoa,
Tuhan bagaimana ini Tuhan? Kok saya terlalu ditindas? Saya tidak kuat lagi Tuhan. Minta kepada Tuhan. Dan ketika kita meminta, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Ya, andalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kehebatan kita, tetapi kita tetap berserah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mengalami kesesakan, Tuhan menyertai kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan menolong kita. Haleluya. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil pada hari ini adalah ketika kita hidup dalam tangan Tuhan, maka hiduplah sesuai dengan perintah atau firman Tuhan. Maka Allah akan menjauhkan kita dari rasa sakit. Allah akan melindungi kita dari rasa takut. Allah akan melindungi kita dari malapetaka dan menyertai kita dalam kesesakan. Orang-orang yang menjalankan kehidupan persekutuan dengan Allah akan aman terus di bawah perlindungan sayap dan menjaga pikiran yang suci setiap saat. Dia akan menjadi tempat perhentian dan perlindungan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dalam rasa sakit, dalam ketakutan, dalam kesesakan, dalam malapetaka, datang kepada Tuhan. Minta Tuhan, Tuhan tolong. Minta perlindungan kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Bersyukur berterima kasih. Hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Hamba percaya dengan pertolongan Roh Kudus kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, baik kami yang di gereja maupun di rumah masing-masing, kami akan dikuatkan, kami dihiburkan, kami diberkati dengan firman Tuhan, dan kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami adalah merasa takut, ketika kami dalam sakit penyakit, ketika kami mengalami malapetaka, ketika kami dalam kesesakan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, Engkau akan menolong kami, Engkau akan selalu menyertai kami, dan Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Meteraikan firman ini ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman ini Tuhan tidak lalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk hambanya, Ibu Gembala kita yang telah menyampaikan firman Tuhan menjadi berkat bagi kita pada siang hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan, saya akan membacakan informasi pelayanan gereja sepekan. Kami mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan sukacita kepada jemaat yang datang beribadah di Glo Cibubur Community. Semoga Bapak Ibu Saudara diberkati dengan pelayanan kami hari ini. Pelayanan diakonnya, gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, ojol, pemulung, dan lain-lain. Dukungan pelayanan diakonnya dapat disalurkan melalui kotak persembahan. Sunday service, Minggu 26 November, jam 10 seperti biasa, dilayani oleh PDV Valen Rahmat Nenggolan MTH di Ruko Concordia Trafalgar RSC 15 Kota Wisata, disertai dengan ibadah AWSM Kid. Gembala sidang, pengerja dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jimmy F. Maylor 1623.
Suripto Suwandono, Manuela F. Raintung, Matea F. Raintung, Norita, Grace Novalo Sukamto. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Below Cibubur Community Christmas Celebration dengan tema Alfa dan Omega yang terambil dari Wahyu 22 ayat 13, Jumat tanggal 8 Desember jam 5 sore. Tempat dan akan diinformasikan secepatnya. Open order Christmas hampers dalam rangka pencarian dana Natal. Below Cibubur Community mengadakan hampers. Boleh menghubungi kontak yang telah disediakan oleh Ibu Caca dengan Ibu Kristina. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk memberkati, boleh memesan. Baptisan Pranatal bersama Pendeta Gilbert Lumendong Selasa 19 Desember bertempat di GB Glow Tamrin Residen lantai 3A. Informasinya boleh menghubungi sekretariat di nomor 0813 2100 5300 di WA. Ibadah Surga di Keluargaku setiap Rabu jam 8 malam online. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk rumahnya dipakai untuk ibadah Surga di Keluargaku, boleh menghubungi pengerja yang ada. Doa Fajar setiap Sabtu jam 5 subuh. Bagi ibu-ibu yang rindu untuk bersekutu, boleh bergabung setiap Sabtu dan boleh menghubungi pengerja yang ada. Ikuti dan sebarluaskan pelajaran firman Tuhan oleh Bapak bersama hambanya Pendeta Indra Sigarlaki di YouTube, Facebook, di Instagram atau Reels dan TikTok. Below Cibubur Community mengadakan bazar food dengan sistem PO dan boleh menghubungi nomor yang tertera di dalamnya, yaitu dengan Ibu Mary atau dengan Ibu Dina, saya sendiri. GCC Corner Cibubur, bagi Bapak Ibu yang ada di sekitar kota wisata, boleh mampir di corner untuk menikmati menu-menu yang telah disediakan, dan tentu ada banyak menu-menu pilihan. Pelayanan dan doa konseling bagi Bapak dan Ibu, saudara yang ingin didoakan atau melakukan konseling, boleh menghubungi nomor telepon di nomor 0812 1022 7507 dengan pria, atau untuk wanita di 08966 7683 052. Informasi gereja lebih lengkap dapat dilihat melalui website gereja di glowcibubur.wixsite.com. Persembahan syukur diakonia pengadaan gedung gereja dapat ditransfer ke rekening Bank BCA di nomor 572 5972 111 atas nama GB Glow Fellowship Cibubur. Persembahan persepuluhan pelayan altar dapat ditransfer ke rekening Bank BCA di nomor 740 1488 999. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari 1 Warik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi jemaat yang rindu untuk memberkati yang ada di rumah, boleh mentransfer ke rekening yang telah diinformasikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Tuhanlah perlindungan kami, Tuhanlah sumber kekuatan kami. Untuk kita Tuhan, kami mau selalu dekat dengan Tuhan.
Kami mau diajar oleh Tuhan, kami mau dibimbing oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Ibu Gembala kami, Ibu Okni Sigarlaki, berkati Tuhan hamba-Mu ini. Hikmat Tuhan terus turun dalam kehidupannya, menyertainya dalam pelayanannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melayani. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, karena kami Tuhan rindu memberkati rumah ibadah ini, rindu memberkati gereja Tuhan, karena Tuhan telah lebih dulu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga Tuhan tangan-tangan yang akan memberi, memberkati segala pekerjaan, apapun telah yang dilakukannya, dan biarlah itu Tuhan semuanya hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang akan mengelolanya, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, inilah syukur kami, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi jemaat Tuhan di kotak yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberi kita akan memuji Tuhan. Sambil memuji Tuhan, kita mengatakan kasih setiamu. Kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Saya coba kita semua bangkit berdiri. Kembali kita datang pada Tuhan mengucap syukur buat kebaikannya, sehingga kita boleh beribadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang pada Tuhan mengucap syukur, berterima kasih. Semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan di gereja-Mu di Glow Cibubur ini ya Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami, bahkan firman-Mu yang sudah melawat kami ya Tuhan. Betapa kami kagum akan perbuatan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan yang selalu menjaga, melindungi kami. Proteksi Tuhan atas hidup kami sempurna. Tuhan yang terus memagari hidup kami. Karena itulah janji Tuhan bagi kami yang setia kepada Tuhan. Terima kasih itu untuk firman. Terima kasih untuk kesempatan juga Tuhan kami boleh menabur di rumah Tuhan. Biar setiap rupiah yang kami kumpulkan yang tidak seberapa ini ya Tuhan, kami memberinya dengan tulus hati. Kami memberinya karena kami mengasihi Tuhan. Biarlah boleh dipakai untuk menegakkan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah di tempat ini ya Tuhan. Bahkan program Natal kami ya Tuhan. Dan biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami berdoa buat bangsa negara kami. Biarlah Tuhan yang memberkati dalam mempersiapkan pesta demokrasi tahun 2024 mendatang, di mana pada akhir bulan sudah mulai ada kampanye untuk pileg, pilpres, dan pilkada. Biarlah Tuhan yang menolong dalam menyambut pesta demokrasi ini ya Tuhan. Tetap ada sukacita, kerukunan. Biarlah roh-roh kebencian, roh-roh adu domba Tuhan, bahkan kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengacaukan
pemilu, biarlah Engkau menggagalkan setiap niat-niat jahat. Bahkan kami juga mau menopang doa buat program-program dari pemerintah kami, baik itu pemerintah pusat maupun daerah yang sedang berjalan, baik itu pembangunan infrastruktur, bahkan program-program kesehatan masyarakat, pendidikan, hukum, dan HAM, ekonomi, semuanya untuk kesejahteraan masyarakat. Biarlah Tuhan yang memberkatinya, sehingga prosesnya, pelaksanaannya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami, baik pemimpin pusat maupun daerah, aparat keamanan TNI Polri, bahkan semua yang Tuhan sudah pakai mereka, ya Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, hati yang penuh bijaksana, sehingga Indonesia terus tetap ada dalam keamanan dan kedamaian. Dan Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia pun boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Penginjilan di mana-mana tempat, Tuhan yang memberkati, sehingga setiap hamba-hamba Tuhan, para misionaris, para penginjil yang Tuhan sudah siapkan, biarlah mereka boleh ya Tuhan menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat gereja Tuhan, gereja di mana-mana tempat, interdenominasi, khususnya gereja Glow juga ya Tuhan, baik di pusat, daerah, cabang-cabang, bahkan di luar negeri, bahkan yang ada di Cibubur ini. Tuhan pakai juga ya Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Setiap hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pendeta, para penatua, para diaken, para pengurus gereja, para hamba-hambamu, pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun mereka yang sudah memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan, Tuhan yang terus mengurapi, Tuhan tambah-tambahkan karunia atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melayani ya Tuhan dengan penuh sukacita, membawa jiwa-jiwa dekat dengan Tuhan, membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan menjadi percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, khususnya juga bagi pelayanan di Glow Cibubur ini, baik itu manajemen, seluruh pengerja yang ada. Tuhan yang memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan di dalam tugas tanggung jawab sehari-hari, baik keluarga mereka, pelayanan mereka, Tuhan yang senantiasa mengurapi. Demikian juga yang mengambil bagian pada hari ini, worship leader, singer, pemain musik, usher, semuanya yang terlibat, Tuhan juga yang memberkati. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di hari-hari kemarin. Bapak Jamie Melor pada tanggal 16, Pak Suripto Suwandono pada tanggal 17, anak-anak kami, adik-adik kami, Manuela dan Matea Raintung pada tanggal 22 November, Ibu Norita juga 22 November, dan Ibu Grace Tuvalu Sukamto pada tanggal 26 November. Kami bersyukur usia yang baru yang Tuhan tambahkan atas kehidupan mereka. Kami berdoa biarlah genaplah firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kemuliaan. Itu terjadi buat saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang berlalu. Terima kasih Tuhan. Program Natal juga di Glow Cibubur yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2023. Biarlah Tuhan yang memberkati, dan panitia yang sedang bekerja terus Tuhan juga yang memberkati, sehingga dana-dana yang diperlukan untuk perayaan ini Tuhan cukupkan. Kami percaya tidak yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan semua boleh jadi karena Tuhan yang berkenan atas Christmas celebration dari Glow Cibubur Community ini ya Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan berpisah. Biarlah Engkau yang memberkati perjalanan kami pulang. Apapun kendaraan kami gunakan, tibakan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa buat jemaat yang Tuhan yang tidak sempat hadir hari ini karena sakit. Biarlah Engkau menjamah dan menyembuhkannya. Yang berbeban berat Tuhan tolong, Tuhan ulurkan tangan-Mu, memberikan jalan keluar. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang mengalami berbagai macam kesulitan, Tuhan juga yang menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, jadilah engkau jemaat yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang dengan senang hati
dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai, baik itu di tengah-tengah rumah tanggamu maupun dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih yang agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus, biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, dan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap terus taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Percaya kuasanya, ku terima kemenangan darimu. Sekali lagi katakan dengan imanmu, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Terima, ku terima sekarang. Terima, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ibadah telah selesai. Silakan duduk, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Silakan bersatu teduh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.